Ya, halo teman-teman semua, salam sehat. Di video kali ini gue akan bahas satu topik yang cukup menarik, yang cukup eh, seru ya, mungkin kalau diangkat terkait dengan cederanya Christian Eriksen ya. Ini akan gue bahas implikasinya seperti apa, kemudian kira-kira strategi atau kebijakan apa yang akan diambil Erik ten Hag untuk mengarungi sisa musim kompetisi ini yang kita tahu Man United masih punya peluang di seluruh kompetisi yang mereka ikuti, baik di domestik maupun juga di Eropa. Nah, tapi sebelum itu gue mau update dulu terkait dengan penutupan ya, menjelang penutupan bursa transfer musim dingin. Seperti yang gue sampaikan di video sebelum ini, kalau lo nonton, ini bakal ada update ya dari transfer musim dingin yang terbaru. Jadi baik yang tadi udah deal seperti misalnya Joe Cancelo, kemudian juga siapa lagi tadi ya, adalah beberapa gue sampai lupa. Terus juga ada yang udah setengah jalan seperti Jorginho udah deal ya 12 juta pound ke Arsenal, ini buat backup Thomas Partey. Kemudian juga Enzo Fernandez. Nah, ini yang menarik nih, karena tadi di kira-kira berapa jam yang lalu ya, mungkin siang tadi, itu udah mulai banyak media yang mengangkat terkait dengan kemudian kemungkinan Enzo Fernandez akan ke Chelsea dengan mahar 105 juta pound sterling ya. Dan menariknya ini diangkat dari harian The Sun ya. Jadi fans dari The Blues ini mencoba untuk men-track pesawat jet milik Chelsea. Ya, ternyata dilihat di Radar 24 kalau nggak salah ya namanya, semacam aplikasi yang bisa melihat inilah posisi pesawat terbang itu. Pesawat jetnya Chelsea itu lagi terbang ke Lisbon dan itu diasumsikan siap menjemput Enzo Fernandez untuk kembali ke London dan melakukan medical test ya. Tapi kita nggak tahu. Cuma kalau melihat naga-naganya sih kayaknya memang dia bakal fix ya ke Chelsea. Kalau melihat dari gimana ya, berita-berita yang kita rangkum lah, rata-rata memang Chelsea sangat serius dan angka itu gua rasa sih angka yang sulit untuk ditolak oleh Benfica ya. Nah, kemudian ada dua lagi gua mau update, yaitu Calvin Phillips ya, yang menurutku sih bukan flop ya, tapi memang di sana susah untuk menggeser Rodri yang mulai nggak nyaman ya, mungkin di City, atau mungkin juga Pep yang memberikan kesempatan dia untuk mencari klub lain ya. Dan kabarnya ada beberapa klub yang menginginkan dia, diantaranya adalah Everton ya, tapi dipinjam. Meskipun sejauh ini belum ada yang firm, dan kebetulan memang pelatih Everton ini Sean Dyche sangat atau menginginkan memiliki seorang gelandang yang tangguh ya. Setelah tawarannya kepada Conor Gallagher, gelandang Chelsea ini ditolak ya. Jadi kita akan tunggu update seperti apa. By the way, gue agak-agak bingung sih, atau agak-agak mikir ya, kenapa Calvin Phillips waktu itu milih pindah ke City yang kita tahu tengahnya itu ya Rodri, itu ada Gundogan, itu susah digeser ya. Dan gua rasa sih mendingan dia seperti Declan Rice ya, main di klub yang katakanlah klub biasa aja, cuman minute playnya dapat lebih banyak. Dan kita lihat sekarang dari Euro sampai Piala Dunia, Declan Rice selalu menjadi pilihan utama di tengah, sementara Calvin Phillips jadi tergerus ya. Oke, sama satu lagi Hakim Ziyech, ini tadi lupa gua angkat, dan memang juga tadi masih dalam proses ongoing ya, ke Paris Saint-Germain. Ini dari Chelsea, tapi statusnya pinjaman ya kalau nggak salah ya. Ini statusnya pinjaman on loan. Oke, dan ini akan menarik karena dia akan berduet nanti satu sisi dengan Achraf Hakimi ya, sama-sama dari Maroko, sama-sama juga beroperasi di kanan ya. Ini kalau berita terakhir sih on loan ya. Dan sebenarnya udah ada beberapa tawaran, tapi dari Newcastle dan Everton ya. Jadi ya tentu lebih milih ke PSG ya daripada ke Everton atau Newcastle ya. Newcastle mungkin masih lumayan lah, tapi come on lah, PSG masih punya peluang minimal dapat juara Liga, kemungkinan juga dapat juga Piala Liga Champions ya. Nah, itu tadi dari round up atau update terbaru transfer pemain, dan kembali kita ke topik utama, yaitu Christian Eriksen yang dikabarkan harus menepi selama 3 bulan. Jadi sekarang sudah masuk Februari. Gue yakin ini upload pasti sudah berganti hari, sudah masuk 1 Februari, karena ini gue rekam jam setengah 12 malam ya. Jadi pasti udah lewat 12 malam lah, jadi udah masuk Februari. Artinya kalau kita ancer-ancer dia akan kembali bulan Februari, Maret, April,
April akhir. April akhir yang mana itu sudah mendekati akhir musim ya. Nah, ini memang sangat disayangkan ya kalau melihat performa Eriksen ini adalah salah satu pemain yang paling sering tampil bersama United musim ini. Ini menjadi bagian penting dalam skemanya Erik ten Hag, dan memang tackle kemarin itu dari dari si Andy Carroll itu sangat sangat berbahaya, dan memang terbukti eh, apa namanya si Christian Eriksen harus cedera cukup panjang. Ini jadi agak sedikit ngilu ya kalau mengingat bagaimana di tahun 2021 dia hampir lewat ya ketika membela negaranya menghadapi Finlandia saat itu. Anyway, ini sedikit membawa masalah, mungkin bukan sedikit ya, lumayan lah buat MU, karena itu yang gue bilang tadi, Eriksen ini menjadi bagian salah satu pemain yang paling konsisten. Mungkin undoubtedly atau arguably ya, dia adalah pemain yang paling konsisten di United ya kalau kita lihat, baik kontribusinya, baik permainannya, maupun juga freshness-nya atau kebugarannya, hampir nggak pernah cedera ya. Nah kemudian 3 bulan tentunya ini harus dipikirkan oleh Erik ten Hag ya, bagaimana line up yang bisa ditampilkan MU tanpa Eriksen. Ada beberapa satu lagi yang menjadi masalah adalah McTominay juga agak belum fit banget ya, walaupun mungkin dalam waktu yang sebentar dia bisa akan kembali lagi. Nah, ada beberapa kalau kita lihat di line up MU ya yang mungkin bisa menjadi pengganti dari atau opsi ya untuk mengganti kehilangan dari Eriksen. Satu ya, dari informasi yang gue baca lagi, berita-berita di Inggris sudah mengangkat kemungkinan MU untuk mengejar Sabitzer ya. Ini kita tahu juga pemain Bayern Munchen yang boleh dibilang punya potensi lah untuk direkrut. Apalagi ini masih ada menyisakan beberapa jam, dan biasanya kalau untuk force major seperti ini yang gue tahu itu biasanya UEFA memberikan tenggat waktu atau memberikan kelonggaran lah, kompromi ya, karena ini sifatnya force major, bukan hanya beli normal begitu ya, tapi karena ada pemain yang cedera. Nah ini gue nggak tahu ya seberapa besar negosiasi ini bisa mulus, tapi bukan tidak mungkin ya, karena Munchen baru aja dapetin Cancelo, walaupun minjem, cuman kan tetap dia akan bayar gaji, tentunya dia juga harus menstabilkan cash flow-nya. Jadi ada kemungkinan Sabitzer bisa dibeli Manchester United kalau deal harganya atau apapun opsi pinjaman atau apapun opsi transaksinya, apakah pinjaman atau pembelian. Nah yang kedua tentunya bermain dengan pemain yang ada ya. Kalau kita lihat opsi yang ada di situ memainkan McTominay atau Fred ya, ini memang nggak banyak pilihannya, dan tentunya kemampuannya pertama agak sedikit berbeda. Karakter Fred dan McTominay itu agak sedikit bertahan. Eriksen itu box to box ya, dia bagus nyerang, naik ke atas oke. Tapi bertahannya juga bisa, cuman ya masing-masing ada kelebihannya lah. Fred juga kalau mau dibilang bertahan, kemarin juga umpan-umpan trupasnya bagus, dia kasih 2 assist ya kan ke Casemiro, dua-duanya, satu umpan trupas, satu lagi flip ya yang di shooting dari jauh. Nah memang ini tergantung nanti sampai deadline seperti apa, tapi gua rasa sih kalau memang dimungkinkan untuk dapat Sabitzer, gua rasa dia akan beli. Tapi kalau enggak, kemungkinan Erik ten Hag akan menggunakan Fred ya. Aku rasa sih itu yang paling memungkinkan ya, karena menemani Casemiro ini menjadi satu tantangan tersendiri. Casemiro it's okay, dan gua rasa selama di sana ada Casemiro, mau temennya siapapun masih agak keangkat lah, masih agak aman ya, walaupun jangan aneh-aneh nih Fred atau McTominay. Nah di depan seperti biasa, rasanya formasinya nggak akan banyak berubah. Di lini depan itu tiga gelandangnya itu Rashford, kemudian Bruno Fernandes, Anthony, dan juga pemain pinjaman dari Belanda Weghorst yang menjadi target man. Cuman memang ini terlalu ngepas banget ya squad ini. Kalau satu cedera itu maka langsung seperti balon tuh pecah, langsung kempes begitu ya, karena ini pas banget. Sementara kompetisi yang diikuti MU ini kan hampir semuanya, bukan semua tapi semua mereka masih hidup ya. Ada di Piala Liga ya, walaupun mereka hanya akan menghadapi Nottingham Forest, dan mereka juga sudah mengantongi kemenangan 3-0. Kemudian di FA Cup mereka akan ketemu West Ham nanti bulan Maret tanggal 2, jadi kurang lebih 1 bulan dari sekarang. Dan kemudian juga di
di Liga Eropa ya, ketemu Barcelona. Nah, mungkin ini yang menjadi tantangan ya, karena gue yakin dan seperti juga di ulasan videoku sebelumnya, kemungkinan besar MU nggak akan terlalu ngotot di Liga Primer karena memang poinnya jauh-jauh banget dari Arsenal, tapi mereka akan fokus di liga-liga cere ya, ikan gabus, ikan cere, ikan sepat, maupun juga di Europa League ya. Karena kalau dia juara Europa League, tentu dia dapat piala, it's good for the Erik ten Hag ya, for the first season, dan juga bisa menjadi wildcard masuk ke Liga Champions. Nah, itu update gue terbaru nih, agak deket-deketan videonya terkait dengan cederanya Eriksen dan seperti apa kira-kira kebijakan yang diambil MU, dan juga tentunya update transfer-transfer terbaru. Terima kasih sudah nonton. Ciao.